Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Siva Nur Hamidah, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, calon guru gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bapak Ibu guru hebat, apakah Bapak Ibu merasa saat ini cuaca yang kita rasakan setiap harinya antara semakin panas atau semakin dingin? Berbeda saat kita bersekolah ketika sebagai siswa dan ketika kita bersekolah sebagai seorang pendidik. Bahkan musim-musim yang seharusnya itu adalah musim hujan, tetapi ternyata cuaca panas masih melanda. Ketika seharusnya musim tersebut adalah musim kemarau, tetapi ternyata hujan masih turun. Bapak Ibu guru hebat, yang kita rasakan adalah dampak dari perubahan iklim. Sebagai negara besar dengan banyak pulau dan luasnya lautan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas yang dapat berdampak pada pemanasan global serta perubahan iklim. Negara ini telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh gaya hidup masyarakat yang cenderung instan dan penggunaan teknologi yang semakin masif. Selain itu, aktivitas manusia juga mampu merusak lingkungan sehingga mempunyai kontribusi pada kenaikan suhu. Laporan Save the Children pada September 2021 menunjukkan bahwa krisis iklim di Indonesia berdampak langsung pada anak-anak. Anak-anak Indonesia yang lahir pada tahun 2020 akan mengalami suhu 7,7 kali lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, serta menghadapi resiko lebih besar dari banjir maupun kekeringan. Save the Children menekankan bahwa masih ada kesempatan untuk mengubah masa depan yang suram ini jika kenaikan suhu dijaga di bawah 1,5 derajat. Beban yang ditanggung generasi mendatang dapat berkurang secara signifikan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2021 menekankan pentingnya pendidikan lingkungan yang berkelanjutan untuk transformasi sistem pendidikan. Beliau mengakui bahwa Indonesia tertinggal dalam pembangunan kesadaran mengenai pendidikan lingkungan hidup. Transformasi holistik dalam sistem pendidikan menjadi salah satu program Merdeka Belajar dengan penekanan pada pendidikan iklim yang akan menjadi fokus evaluasi kurikulum. Bapak Ibu guru hebat, sebagai seorang pendidik yang mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan serta pengalaman kepada siswa agar mereka mampu beradaptasi dan melalui tantangan-tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Tentu kita harus sadar dan peduli terhadap krisis iklim yang terjadi di seluruh dunia ini. Lalu pertanyaan utamanya adalah, bagaimana kita bisa merancang solusi di sekolah untuk mendidikan krisis iklim kepada siswa agar mereka paham, peduli, dan dapat melindungi diri dari bencana? Bapak Ibu guru hebat, saya akan memperkenalkan dan menjelaskan sedikit ide inovasi yang saya tawarkan untuk dilaksanakan di sekolah sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu diadakannya program kokurikuler dan ekstrakurikuler berlandaskan peduli terhadap alam. Program tersebut dinamakan ekstrakurikuler 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan reboisasi, serta program Ayo Lindungi Diri dari Bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang pertama, saya akan mengenalkan program ekstrakurikuler 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan Reboisasi. Nah, dimulai dari visi dari ekstrakurikuler ini. Nah, visinya adalah menjadi wadah bagi seluruh peserta didik sekolah dasar untuk mengembangkan minat serta bakat mereka melalui rasa cinta dan peduli terhadap alam. Lalu misinya adalah 1. Menguatkan pemahaman peserta didik terkait pendidikan lingkungan hidup dengan melakukan praktik nyata di alam secara berkala.
Yang kedua, menciptakan produk-produk guna dan seni dari sampah-sampah di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah melakukan pemantauan terhadap tumbuhan, sampah, dan hewan di lingkungan sekolah secara berkala. Lalu, program dari ekstrakurikuler ini ada 4 sesuai dengan namanya, yaitu 4R. Yang pertama adalah reduce, itu adalah makan siang bersama dengan siswa membawa makanan dari rumah serta menggunakan kotak makan atau botol minum dari rumah untuk jajan di kantin gitu. Nah, yang kedua adalah reuse, yaitu membuat kerajinan guna dan seni dari sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga adalah recycle, yaitu pengenalan jenis-jenis sampah dan cara daur ulangnya. Dan yang terakhir adalah reboisasi, di mana siswa-siswa akan melakukan penanaman tumbuhan serta pemantauan bersama di halaman sekolah secara berkala dan konsisten. Nah, sistematikanya, anggota inti dari ekstrakurikuler ini harus ada perwakilan dari setiap kelasnya. Tetapi melihat dari perkembangan siswa, perkembangan anak-anak sesuai dengan umurnya, maka ekstrakurikuler ini bisa dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, kumpulannya ini bisa dilakukan di hari Sabtu atau hari lain yang luang dan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan dengan jadwal proses pembelajaran dan kalender akademik. Nah, Bapak Ibu Guru, ekstrakurikuler 4R ini bertujuan agar peserta didik memiliki pemahaman atau penguatan materi tentang pendidikan lingkungan hidup, serta secara berkala melakukan praktik nyata untuk melindungi dan peduli terhadap alam sekitar. Nah, Bapak Ibu Guru hebat, saya akan memperkenalkan satu program lagi, yaitu program kokurikuler dengan judul Ayo Lindungi Diri dari Bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, program ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama lembaga pemerintah, yaitu BPBD, untuk melakukan pelatihan mitigasi bencana kepada siswa sekolah dasar didampingi oleh guru-guru. Bapak Ibu Guru hebat, kita akan masuk ke dalam waktu, tempat, dan peserta pelaksanaan program ini. Nah, untuk waktunya dilaksanakannya program ini adalah sebulan atau 2 bulan sekali, tetapi disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah. Nah, tempat dilaksanakannya program ini adalah tempat terbuka dan atau tertutup gitu di lingkungan sekolah, disesuaikan dengan mitigasi bencana yang akan dilaksanakan. Lalu peserta programnya yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana ini adalah seluruh siswa sekolah tersebut bersama dengan guru-guru. Jadi didampingi oleh guru agar si guru itu bisa memberikan penguatan pada saat proses pembelajaran. Jadi ada keterhubungan antara program kokurikuler dengan program intrakurikuler. Selanjutnya adalah mekanisme pelaksanaan program ini. Yang pertama adalah melakukan riset terlebih dahulu. Jadi sebelum melaksanakan program ini, pihak sekolah itu harus melakukan riset terlebih dahulu terkait kemungkinan terjadinya bencana di lingkungan sekitar. Semisal dataran tinggi seperti gunung itu kemungkinan akan terjadinya bencana longsor, maka yang akan dilaksanakan mitigasi bencananya itu adalah mitigasi bencana longsor, seperti itu. Lalu yang kedua adalah persiapan tempat pelaksanaan, dengan pihak sekolah mempersiapkan tempat pelaksanaan yang disesuaikan dengan bencana yang akan dihadapi, serta hasil diskusi dengan BPBD, misal tempat terbuka ataupun tempat tertutup, seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam tujuan programnya, di mana diadakannya program ini bertujuan agar peserta didik mampu mengenali kemungkinan bencana alam yang akan terjadi di sekitar mereka, lalu mengetahui mitigasi bencananya, serta alat-alat yang membantu mereka apabila terjadi bencana alam. Jadi secara ringkasnya tujuan program ini adalah untuk memberikan pemahaman, penguatan, dan pengalaman kepada peserta didik agar mereka mampu melindungi diri dari bencana karena krisis iklim. Lalu poin penting dalam pelatihan mitigasi bencana ini adalah ada 4. Yang pertama itu harus ada pengenalan macam-macam bencana alam di Indonesia. Yang kedua adalah pengenalan kemungkinan bencana alam di lingkungan sekitar semakin mengecil ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah pengenalan alat-alat yang membantu dalam perlindungan diri pada saat bencana alam. Lalu yang keempat dan terakhir adalah pelatihan mitigasi bencana kepada peserta didik. Bapak Ibu Guru, program ini dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi sekolah dengan lembaga pemerintah untuk memberikan edukasi mitigasi bencana kepada anak-anak sekolah dasar, sehingga mereka juga mampu melindungi diri apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitarnya.
Bapak Ibu guru hebat, ide inovasi yang saya buat ini sudah saya kenalkan dan paparkan kepada salah satu guru sekolah dasar untuk mendapatkan umpan balik berupa tanggapan, saran, kritik maupun harapan terhadap program yang akan dilaksanakan. Maka dari itu mari kita simak video beliau. Nama saya Ida Dahlia SPD, mengajar di kelas 3 SD Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Terkait program ini yang akan dilaksanakan oleh Sipan Nurhamidah SPD, program yang pertama yaitu program ekstrakurikuler yang menyangkut reduce, reuse, recycle, dan rehabilitasi. Menurut pendapat saya, tanggapan dari saya, program yang pertama sangat baik sekali karena kedepannya atau anak-anak akan bisa melaksanakan, contohnya buang sampah jangan sembarangan. Kedua, tahu anak memilah sampah mana yang termasuk organik dan mana yang termasuk non-organik, dan pada akhirnya anak-anak nanti akan bisa membuat bahan-bahan dari sampah gitu. Kemudian saran yang saya sampaikan yaitu, jadi waktu yang akan dilaksanakan harus melihat kepada kalender pendidikan. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memberikan ekstrakurikuler tersebut kepada anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, jadi diharapkan anak-anak itu semua bisa melaksanakan dan lebih tanggap gitu terhadap program yang akan dilaksanakan oleh saudari Sipan Nurhamidah SPD tersebut. Kemudian ada lagi program yang kedua yaitu program mitigasi, yaitu ayo lindungi diri dari bencana. Nah, ini saya sangat tertarik dengan program ini karena yang pertama di sekolah saya, jadi sekolahnya di kampung dan di pegunungan. Jadi diperkirakan takutnya ada terjadi longsor. Malah sekarang juga sedikit-sedikit, jadi si tanah yang belum dibenteng itu ada longsor sedikit-sedikit. Nah, makanya dari itu dengan program ini diharapkan anak-anak itu tahu begitu bagaimana menghindari apabila terjadi longsor tersebut. Nah, maka dari itu ini saudara akan mengadakan program bekerjasama dengan BPBD. Nah, itu baik sekali, cuma harus disesuaikan dengan waktu kapan yang tepat untuk mengundang BPBD ke sekolah saya. Gitu. Saran dari saya yang terakhir, ucapan terima kasih dan mudah-mudahan dengan program yang satu dan yang kedua ini anak-anak bisa melaksanakan sesuai dengan harapan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tanggapan, saran, kritik, serta harapan terhadap program yang akan dilaksanakan ini dari salah satu guru sekolah dasar yang ada di Jawa Barat. Semoga bisa menjadi acuan dan evaluasi terhadap program ini sebelum dilaksanakan secara resmi di sekolah saya maupun di sekolah Bapak Ibu.
Bapak Ibu guru hebat, itulah ide inovasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai bentuk membagikan ide-ide dari pemahaman maupun pengetahuan saya terkait masalah krisis iklim yang dipadukan dengan program sekolah untuk membantu generasi penerus bangsa senantiasa beradaptasi serta mampu melalui tantangan-tantangan di masa depan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian saya, pengetahuan saya, maupun perilaku saya dalam video ini. Saya berharap Bapak Ibu guru hebat senantiasa bersama-sama peduli terhadap lingkungan sekitar dan mampu mendidik siswa untuk peduli, paham, dan mampu melindungi diri dari krisis iklim. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan memahami ide inovasi yang saya paparkan di video ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan sampai berjumpa kembali Bapak Ibu hebat. Salam pendidikan bersama pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.